Hai semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan masak talam ketan labu kuning yang anti gagal. Nah, untuk bahan-bahannya saya bagi menjadi dua lapisan. Yang pertama untuk lapisan bawahnya, 250 gram beras ketan yang sudah direndam selama 6 jam, kemudian dicuci bersih dan sudah ditiriskan. 150 ml santan, saya menggunakan 100 ml santan kental instan ditambah 50 ml air putih. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 lembar daun pandan. Kemudian untuk lapisan atasnya, 200 gram labu kuning atau labu orange. Saya menggunakan labu kampung yang sudah dikupas dan dipotong kecil-kecil, kemudian labunya nanti akan kita kukus hingga matang. Lalu 200 ml santan, saya menggunakan 100 ml santan kental instan ditambah 100 ml air matang. 70 gram atau 7 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji, kalau tidak punya bisa diganti dengan tepung sagu. 50 gram atau 5 sendok makan tepung beras. 80 gram gula pasir. Setengah sendok teh vanili bubuk, kalau tidak punya bisa diganti dengan vanili cair. Lalu seperempat sendok teh garam halus. Dan untuk loyangnya saya menggunakan loyang bulat dengan ukuran atau diameter 18 x 17 x 6 cm yang semua sisinya sudah diolesi dengan minyak tipis, dan untuk bagian bawahnya saya lapisi dengan daun pisang biar nanti adonannya mudah dikeluarkan dan hasilnya lebih wangi. Sebelumnya air kukusannya sudah saya panaskan, sekarang saya akan masukkan beras ketannya. Beras ketannya boleh diratakan biar matangnya merata. Setelah itu beras ketannya dikukus selama 15 menit dengan api sedang. Bari menunggu beras ketannya dikukus, saya akan kukus juga labu kuningnya. Kukus labunya hingga matang. Beras ketannya sudah dikukus selama 15 menit, sekarang saya akan buka dulu tutup panci kukusannya. Nah, ini dia nih, ketannya sudah matang, sekarang tinggal diangkat. Jika ketannya sudah selesai diangkat, disisihkan dulu sebentar. Dan labunya juga sudah matang, sekarang akan saya angkat dan dinginkan dulu. Berikutnya saya akan masak santan untuk lapisan bawahnya. Dan jangan lupa masukkan garam, vanili bubuk. Tambahkan juga daun pandannya, setelah itu kita akan masak santannya hingga mendidih sambil diaduk terus agar santannya tidak pecah. Santannya sudah matang, sekarang kita matikan api kompor gasnya. Daun pandannya sudah saya sisihkan, sekarang saya akan masukkan ketan yang sudah dimasak tadi ke dalam santannya. Kemudian saya akan aduk-aduk hingga santannya meresap ke dalam ketannya. Jadi pada saat ketan dan juga santannya diaduk, api kompor gasnya tidak dinyalakan ya. Ini saya aduk dengan menggunakan sendok nasi biar lebih mudah. Oke, ketannya sudah tercampur merata dan juga sudah meresap. Selanjutnya ketan yang sudah tercampur tadi akan saya masukkan ke dalam loyang atau cetakannya. Untuk penggunaan cetakan atau loyang, teman-teman sesuaikan saja dengan teman-teman yang punya. Yang penting cetakannya tahan panas. Ketannya sudah semua dimasukkan ke dalam loyangnya, sekarang tinggal kita padat-padatkan sambil ditekan-tekan sehingga nanti lapisan atasnya tidak merembes atau tidak bocor ke lapisan bawah. Ratakannya boleh menggunakan sendok nasi biar lebih mudah. Sudah benar-benar padat dan sekarang tinggal kita kukus.
Sebelumnya panaskan dulu air kukusannya. Kemudian kita akan masukkan ketan yang sudah dipadatkan tadi, lalu kita akan kukus ketan ini selama 15 menit dengan api sedang. Sembari menunggu ketannya dikukus, sekarang kita akan siapkan untuk lapisan atasnya. Ini labunya sudah benar-benar dingin, kemudian kita akan masukkan ke dalam blender semua bahan lapisan atasnya. Masukkan santan, gula pasir, tepung kanji, tepung beras, vanili bubuk, dan garamnya. Jadi ini sangat simpel, tidak perlu ribet. Aduk sebentar agar tepungnya tercampur dengan santannya, kemudian kita akan blender atau haluskan semua bahan ini hingga tercampur rata. Untuk bahan lapisan atasnya sudah selesai di blender, sekarang tinggal kita saring. Bahan lapisannya kita saring lagi untuk memastikan apakah semua bahannya sudah tercampur merata dan juga sudah halus. Bahan lapisan atasnya sudah selesai dan siap untuk digunakan. Sekarang kita cek dulu ketan yang sudah dikukus tadi. Ketannya sudah selesai dikukus selama 15 menit, ini dia hasilnya. Selanjutnya, saya akan tuang bahan lapisan atas yang tadi ke atas ketannya. Tuangnya pelan-pelan saja sampai semua adonan atau bahan lapisan atasnya habis. Lalu kita kukus lagi adonan ini selama 20 menit atau sampai matang dengan menggunakan api kecil supaya lapisan atasnya tidak bergelombang. Oke, adonannya sudah dikukus selama 20 menit, sekarang kita buka dulu tutup panci kukusannya. Ini dia nih, ketan labu kuningnya sudah matang, sekarang tinggal kita angkat dan dinginkan. Tunggu sampai benar-benar dingin dulu baru dipotong. Setelah dingin talamnya baru kita keluarkan dari loyangnya. Untuk sisinya boleh dicongkel pelan dengan menggunakan spatula. Lalu telungkupkan loyangnya ke atas piring. Setelah itu sisihkan daun pisangnya. Kemudian potong talam ketannya dengan menggunakan pisau yang sudah dilapisi dengan plastik agar talamnya tidak lengket pada pisaunya. Untuk ukurannya sesuai selera saja ya. Tada, ini dia nih talam ketan labu kuningnya sudah siap disajikan. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Ditunggu nih subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga bertambah berkat buat kalian. Sekarang saatnya mencoba. Labu kuningnya warnanya sangat cantik sekali meskipun menggunakan labu kampung. Oke, sekarang saya potong dulu. Talam ketan labu kuningnya tidak lembek dan juga tidak keras, tapi tetap kokoh dan rasanya enak banget. Selamat mencoba di rumah.